강지윤한테 유은원 내 비서지. 때까지 기억했으면 좋겠어요. 땀대 에너지 쓰는 거 딱 질색이라. 빠르네요. 앞으로 잘해보. 대표가 완전 꿀이지. 우정은 진짜 아니까. 안 그래? 은하? 라고? 은호 씨 친구예요. 다 볼게. 괜찮아, 우리 사이에 뭐. 회장 좋아해? 요새 계속 Halo guys, masih dengar Repsuto Mix Random. Di video kali ini Repsuto akan memberikan informasi tentang drama Korea terbaru, yaitu Love Scout. Drama ini menggambarkan kisah cinta antara seorang headhunter, CEO wanita sebuah perusahaan yang tidak tahu apa-apa selain bekerja, dan seorang sekretaris pria yang pandai membesarkan anak, mengurus rumah, dan bahkan bekerja. Han Ji Min sebagai Kang Ji Yoon. Kang Ji Yoon adalah CEO perusahaan People Search Firm Representative dan Headhunter. CEO Chief Executive Officer dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah posisi tertinggi dalam hierarki manajemen, individu yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan kinerja keseluruhan perusahaan. Kang Ji Yoon, CEO terpanas yang muncul sebagai calon mahasiswi berusia 20 tahunan yang sudah menjadikan perusahaannya nomor 2 di industri dalam waktu 5 tahun setelah memulai bisnisnya. Kang Ji Yoon percaya diri dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Meskipun bekerja di industri yang sangat kompetitif, Kang Ji Yoon berkembang dan mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada pekerjaannya. Namun, Kang Ji Yoon benar-benar bingung bahkan dengan tugas sehari-hari yang paling sederhana di luar pekerjaan. Karena hal itulah berpacaran atau berumah tangga tidak ada di dalam kamus Kang Ji Yoon. Kang Ji Yoon tidak peduli dengan situasi orang lain dan benci terlibat dalam hal lain selain pekerjaan. Tapi di depannya ada seorang pria muncul, yaitu Yoon Ho yang menjadi sekretarisnya. Yoon Ho bisa melakukan seperti apa yang dimintanya. Yoon Ho membantu Kang Ji Yoon mengembangkan keterampilan hidup yang bisa ditransfer dengan mulus ke dalam mengatur kehidupan Kang Ji Yoon. Tapi Kang Ji Yoon terus menyalahkan Yoon Ho. Bahkan hal-hal yang tampaknya sepele pun Kang Ji Yoon terus mengganggu Yoon Ho. Lee Jun Hyuk sebagai Yoon Ho. Yoon Ho adalah ayahnya Yoo Byul. Yoon Ho seorang PA CEO perusahaan Peoples yang hangat dan penuh perhatian serta pandai mengurus bosnya. Personal Executive Assistant adalah asisten pribadi dengan tingkatan paling tinggi yang bertugas melayani orang penting seperti CEO atau direktur, bertugas untuk mengelola jadwal rapat harian, menyusun laporan, dan lain-lain. Sebelumnya, Yoon Ho sudah menyelesaikan cuti orang tua dalam 1 tahun. Ketika Yoon Ho kembali bekerja, segalanya sudah berubah. Yoon Ho tetap sama, tetapi perusahaan memperlakukan Yoon Ho sebagai orang yang berbeda. Pengecualian yang disengaja dari pekerjaan dan pelecehan itu adalah tekanan yang tak terucapkan untuk sendirian. Pilihan apa yang tersisa bagi Yoon Ho yang dituduh salah dan akan dipecat? Yang harus dilakukan Yoon Ho hanyalah menjadi asisten Kang Ji Yoon. Yoon Ho dan Kang Ji Yoon berseberangan, dan sebagai asisten, Yoon Ho sama sekali tidak menyukainya. Yoon Ho nyaris tidak berhasil memenangkan hati Kang Ji Yoon. Entah bagaimana, setiap hari tidaklah mudah. Apa yang penting bagi Yoon Ho tidak penting bagi Kang Ji Yoon. Apa yang penting bagi Kang Ji Yoon tidak ada nilainya bagi Yoon Ho. Kim Do Hoon sebagai Woo Jung Hoon. Woo Jung Hoon adalah putranya Woo Chul Yong. Woo Jung Hoon iparnya Bak Sung Kyung. Woo Jung Hoon seorang CTO perusahaan Peoples. CTO Chief Technology Officer adalah salah satu posisi di perusahaan yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan terkait seluruh infrastruktur teknologi. Woo Jung Hoon seorang anak orang kaya yang riang di luar tetapi memiliki emosi yang bertentangan pada ayahnya. Woo Jung Hoon punya uang, ruang, dan waktu untuk membeli yang diinginkannya. Jadi hidup Woo Jung Hoon sedikit menyenangkan. Woo Jung Hoon putra bungsu dari keluarga kaya yang kekanak-kanakan dan tidak pernah berpikir panjang. Woo Jung Hoon berterima kasih kepada kakak laki-lakinya yang sudah dipilih ayahnya sebagai penggantinya sejak awal. Tidak ada tekanan untuk meneruskan suksesi. Namun saudaranya itu meninggal 6 tahun yang lalu. Woo Jung Hoon mengalami kesulitan memenuhi keserakahannya yang berlebihan. Sejak kakaknya meninggal, rasa bersalah Woo Jung Hoon begitu berat. Woo Jung Hoon berlarian dalam keadaan mabuk setiap hari, menyebabkan masalah dan menimbulkan masalah. Tapi setelah beberapa tahun, Woo Jung Hoon bergabung dengan perusahaan Peoples yang dipimpin oleh Kang Ji Yoon dengan memanfaatkan sambungan alami sendok emas. Woo Jung Hoon bekerja di sana sebagai CTO di perusahaan Peoples. Tapi saat itu Woo Jung Hoon yang sudah mengenal Kang Ji Yoon khawatir kalau Kang Ji Yoon akan berakhir seperti kakak laki-lakinya jika Kang Ji Yoon berusaha memaksakan diri terlalu keras. Diam-diam Woo Jung Hoon berdiri di samping Kang Ji Yoon dan mengerem jadwal Kang Ji Yoon yang tidak masuk akal. Woo Jung Hoon hanya tidak ingin kehilangan seseorang lagi, dan Woo Jung Hoon mulai menyadari sesuatu. Kim Yoon Hee sebagai Jung So Hyun. Jung So Hyun adalah ibunya Jung So Jun. Jung So Hyun putrinya Lee Jung Sun.
Jung Se-hyun seorang penulis buku bergambar dan ibu tunggal yang bermimpi bukunya akan menjadi terlaris. Jung Se-hyun seorang yang ceria dan energik yang mengambil alih semua tugas putranya. Jadi Jung Se-hyun berpartisipasi dalam sebuah acara taman kanak-kanak. Pandangan orang kepada Jung Se-hyun berbeda karena Jung Se-hyun adalah seorang ibu tunggal. Itu berubah dalam semalam. Tapi Jung Se-hyun pemberani dan tidak bersembunyi. Semakin banyak yang dilakukan Jung Se-hyun membuatnya semakin percaya diri untuk melangkah maju. Jung Se-hyun yang tadinya hanya mengerjakan ilustrasi buku anak-anak kini menulis bukunya sendiri. Seiring bertambah usia putranya, Jung Se-hyun merasakan ketidakhadiran pria dewasa. Dan suatu ketika Jung Se-hyun bertemu dengan Yoo Eun-ho dan putrinya Yoo Byul. Yoo Eun-ho bisa membantu memasak dan mengurus rumah untuk Jung Se-hyun yang tidak memiliki keterampilan memasak. Yoo Eun-ho yang memiliki kemampuan terbaik benar-benar seorang penyelamat satu sama lain. Mereka membangun hubungan baik dengan anak-anak mereka dengan mengisi kekurangan mereka bersama-sama. Saat itu Jung Se-hyun terus mempertahankan hal ini untuk Yoo Eun-ho, pria yang perhatian. Jung Se-hyun mulai berkeinginan bagaimana jika putranya punya ayah seperti Yoo Eun-ho. Park Bo-kyung sebagai Kim Hye-jin. Kim Hye-jin adalah seorang CEO Careerway, headhunter nomor 1 di industri headhunter tradisional dan mantan atasan Kang Ji-yeon. CEO Chief Executive Officer dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah posisi tertinggi dalam hierarki manajemen, individu yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan kinerja keseluruhan perusahaan. Kim Hye-jin bersedia melakukan apapun untuk memastikan keberhasilan proyeknya. Karir Kim Hye-jin dimulai sejak menjadi karyawan perusahaan Careerway. Segala cara dilakukannya untuk mewujudkan keberhasilan proyeknya. Kim Hye-jin terkenal karena memobilisasi segalanya. Sampai mencuri kandidat dan klien dari perusahaan lain adalah salah satu spesialisasinya. Suatu ketika ada seorang pemula yang tidak tahu apa-apa bekerja keras. Kim Hye-jin membesarkannya. Tetapi Kim Hye-jin tidak pernah berpikir kalau pemula itu Kang Ji-yeon akan menjadi saingannya. Setelah munculnya perusahaan Peoples, perusahaannya mulai kehilangan klien sedikit demi sedikit. Kini perusahaan Kim Hye-jin terancam kehilangan posisi teratas. Kim Hye-jin tidak suka melihat Kang Ji-yeon dari Peoples terus menang. Perusahaan Kim Hye-jin dan perusahaan Kang Ji-yeon terus bersaing. Gi Se-yu sebagai Yoo Byul. Yoo Byul adalah putrinya Yoo Eun-ho. Yoo Byul memiliki wajah kecil, bulat, dan lucu, dan karakternya tidak terlalu takut dan berani. Yoo Byul berpegang teguh pada keadilan dan paling membenci pengecut di dunia. Yoo Byul suka membaca buku dan juga pandai berbicara, dan seringkali ayahnya dibuat terkecoh oleh kata-kata Yoo Byul. Yoo Byul ingin membantu ayahnya, dan Yoo Byul pandai mengatur segala sesuatunya sendirian. Kim Tae-bin sebagai Jung Se-jun. Jung Se-jun adalah putranya Jung Se-hyun. Jung Se-jun cucunya Lee Jung-sun. Jung Se-jun anak yang lembut dan baik hati, tapi terkadang Jung Se-jun kurang berani, dan ada kalanya Jung Se-jun tidak menyukai Yoo Byul. Tapi tetap saja Jung Se-jun adalah seorang pria sejati yang melakukan semua yang diminta oleh Yoo Byul. Jung Se-jun mencintai ibunya lebih dari apapun di dunia ini, dan Jung Se-jun berjanji tidak akan pernah membuat ibunya menangis. Dan saat Jung Se-jun besar nanti, Jung Se-jun akan menjadi pria hebat yang bisa melindungi ibunya. Lee Sang-hee sebagai So Mi-ai. So Mi-ai adalah istrinya Lee Kang-suk. So Mi-ai seorang CFO di perusahaan People's Headhunter sekaligus satu-satunya teman dekat Kang Ji-yeon. CFO atau Chief Financial Officer adalah eksekutif senior yang bertugas untuk mengawasi keuangan yang ada di perusahaan, terutama meninjau laporan kinerja keuangan, mengelola serta melacak aset likuid, menilai investasi, dan juga menganalisis keadaan keuangan perusahaan secara menyeluruh. So Mi-ai orang yang murah hati dan selalu berpikir tenang, tapi kalau urusan uang, So Mi-ai sangat sensitif. Bahkan melihat uang receh terbuang saja membuat So Mi-ai tidak tahan. So Mi-ai sudah menjadi teman Kang Ji-yeon sejak 20 tahun yang lalu. Ketika Kang Ji-yeon diminta menjadi anggota pendiri perusahaan Peoples, So Mi-ai keluar dari perusahaan tempatnya bekerja selama 7 tahun karena So Mi-ai mempercayai Kang Ji-yeon. Lalu So Mi-ai bertemu dengan Lee Kang-suk dan mereka menikah. Tapi satu-satunya kekurangan pasangan ini adalah Lee Kang-suk tidak menginginkan anak karena beranggapan kalau dunia ini bukanlah dunia yang layak untuk melahirkan atau membesarkan seorang anak. Itulah sebabnya So Mi-ai mengajak Lee Kang-suk menghabiskan waktu bersama Yoo Byul. So Mi-ai berharap hal itu bisa membuka pikiran suaminya sedikit demi sedikit. Lee Jae-woo sebagai Lee Kang-suk. Lee Kang-suk adalah suaminya So Mi-ai. Lee Kang-suk seorang pria yang suka bepergian dan berolahraga, namun juga seorang pria sensitif yang menyukai buku dan espresso. Dan hal yang paling dibencinya di dunia ini adalah laki-laki macho, sok yang berpura-pura setia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai orang yang berjiwa bebas, Lee Kang-suk berpikir kalau dirinya akan berkeliaran selama sisa hidupnya. Tetapi ketika Lee Kang-suk bertemu dengan So Mi-ai, Lee Kang-suk memutuskan untuk menetap di sisinya tanpa ragu sedikit pun. Setelah ayah mertua Lee Kang-suk meninggal dunia, ayah mertuanya mewariskan toko buku bekas yang sudah dikelola selama 50 tahun.
dan Lee Kang-suk ingin melindungi tempat yang berisi kenangan So Mi-e dan ayah mertuanya itu. Lee Kang-suk tahu kalau So Mi-e menginginkan seorang anak, namun karena masa-masa sulit yang pernah dialaminya, Lee Kang-suk tidak menginginkan itu. Namun akhir-akhir ini hati Lee Kang-suk sepertinya terbuka sedikit demi sedikit saat melihat putrinya Yoo Eun-ho, yaitu Yoo Byul. Sung Ji-in sebagai Bak Sung-kyung. Bak Sung-kyung adalah iparnya Woo Jung-hoon. Bak Sung-kyung menantunya Woo Chul-yong. Bak Sung-kyung direktur taman kanak-kanak. Setelah suaminya meninggal, Bak Sung-kyung meninggalkan rumah tanpa penyesalan dan memutuskan hubungan karena Bak Sung-kyung harus mencari nafkah. Bak Sung-kyung mempunyai uang yang cukup untuk membuka taman kanak-kanak. Sebelumnya, Bak Sung-kyung dan suaminya menginginkan anak, tetapi mereka tidak bisa mempunyai anak. Jadi, Bak Sung-kyung hidup dengan memberikan kasih sayang sebanyak-banyaknya kepada anak-anak dan membuka taman kanak-kanak sekaligus menyembuhkan lukanya sendiri melalui mereka. Saat itu, Bak Sung-kyung hanya berharap kalau Woo Jung-hoon berhenti merasa bersalah. Jadi, Bak Sung-kyung menyuruh Woo Jung-hoon berpartisipasi dalam acara taman kanak-kanak, mengomelinya dan memberinya makan. Bak Sung-kyung berharap Woo Jung-hoon setidaknya sedikit terhibur, sama seperti Bak Sung-kyung terhibur saat menghabiskan waktu bersama anak-anak di taman kanak-kanak. Yoon Joo-sun sebagai Lee Jung-sun. Lee Jung-sun adalah ibunya Jung So-hyun. Lee Jung-sun neneknya Jung So-jun. Lee Jung-sun tipikal ibu yang berkorban demi putrinya dan hanya ingin memberikan yang terbaik untuk putrinya. Jika Lee Jung-sun mengambil tanggung jawab dan menjaga Jung So-jun, apakah Lee Jung-sun akan mengambil keputusan berbeda? Lee Jung-sun hanya merasa bersalah karena putrinya memutuskan untuk menjadi ibu tunggal. Lee Jung-sun hanya berharap agar putrinya mendapatkan seorang pria yang baik dan bisa diandalkan. Jo Seung-yoon sebagai Woo Chul-yong. Woo Chul-yong adalah ayahnya Woo Jung-hoon. Woo Chul-yong ayah mertuanya Bak Sung-kyung. Woo Chul-yong seorang pengusaha yang dihormati dan diakui di industri karena ketajaman bisnisnya yang luar biasa dan pengetahuannya dalam mengidentifikasi bakat. Woo Chul-yong telah menemukan para mahasiswa berbakat dan mendukung mereka sejak lama. Begitulah cara Woo Chul-yong menjalin hubungan dengan Kang Ji-yoon. Di antara siswa yang didukung Woo Chul-yong, Kang Ji-yoon yang paling menonjol. Dan Woo Chul-yong menyukai Kang Ji-yoon karena tidak menyembunyikan keinginannya untuk sukses. Bahkan ketika Kang Ji-yoon mengatakan kalau dirinya tidak akan bergabung dengan perusahaan Woo Chul-yong setelah lulus kuliah, bukannya tersinggung, Woo Chul-yong malah penasaran dengan tindakan Kang Ji-yoon dan kemungkinan apa yang akan ditunjukkan Kang Ji-yoon padanya. Jadi ketika Kang Ji-yoon mengatakan kalau memulai perusahaan Peoples, Woo Chul-yong langsung bersedia berinvestasi. Namun ada syaratnya, putra sulung Woo Chul-yong yang dipercayainya meninggal karena terlalu banyak bekerja di kantor beberapa tahun yang lalu karena beban kerja. Sifat lemah putranya sejak kecil itu sudah mengganggu Woo Chul-yong dan Woo Chul-yong tidak tahu kalau hal itu sudah membusuk di dalam dirinya. Woo Chul-yong merasa ingin memaksakan diri, tapi Woo Chul-yong bertanya-tanya apakah dirinya juga harus menyuruh putranya yang tersisa itu juga pergi. Setelah banyak berpikir, Woo Chul-yong akan berinvestasi pada perusahaan Kang Ji-yoon dengan syarat Woo Jung-hoon harus bergabung dengan Peoples. Yoon Ga-i sebagai Na Gyu-rim. Na Gyu-rim adalah seorang konsultan di Peoples, perusahaan yang dipimpin oleh Kang Ji-yoon. Na Gyu-rim seorang karyawan tersibuk dan paling cakap di perusahaan. Na Gyu-rim juga dikenal cepat sekali mendapat informasi dengan smartphone yang tidak pernah dilepaskannya meskipun sedang makan. Ho Dong-woon sebagai Kim Yong-soo. Kim Yong-soo adalah seorang manajer konsultan perusahaan Peoples. Kim Yong-soo merasa saat ini sudah menghasilkan banyak uang, jadi nggak pernah terpikir dipromosikan. Kim Yong-soo seorang veteran dengan pengalaman konsultan lebih dari 10 tahun. Dan Kim Yong-soo sudah bertahan lama di perusahaan ini karena kemampuannya yang bisa menempatkan diri di antara para karyawan muda. Keberuntungan Kim Yong-soo adalah leluconnya yang garing. So Hae-won sebagai Oh Kyung-hwa. Oh Kyung-hwa adalah seorang konsultan di perusahaan Peoples yang setiap hari seperti perang. Oh Kyung-hwa satu-satunya seseorang yang dipersenjatai dengan kehangatan. Sebagai anggota awal Peoples, Oh Kyung-hwa memulai sebagai peneliti dan kemudian menjadi konsultan. Oh Kyung-hwa terpilih ketika menjadi peneliti. Oh Kyung-hwa berada di depan komputer selama berjam-jam. Oh Kyung-hwa mencapai hasil yang luar biasa sebagai peneliti, dan sebagai pengakuan atas pencapaiannya, Oh Kyung-hwa menjadi konsultan. Oh Kyung-hwa menghormati Kang Ji-yoon dan menganggapnya sebagai panutan. Oh Kyung-hwa tidak pernah mengantisipasi dirinya menjadi konsultan, tapi menjalaninya dan menghadapi kesulitan berhadapan dengan klien yang kasar, meskipun air mata terkadang mengalir. Ko Gun-han sebagai Lee Kang-hee. Lee Kang-hee adalah seorang konsultan perusahaan Peoples. Lee Kang-hee seorang konsultan baru di tahun pertamanya di perusahaan. Lee Kang-hee menyalurkan semua energinya terfokus pada diri sendiri. Itu sebabnya Lee Kang-hee tidak berkencan. Lee Kang-hee lebih tertarik dengan produk-produk tersier merek terbaru daripada menjalin suatu hubungan. Meski Lee Kang-hee tidak menonjol, tapi Lee Kang-hee mampu memanfaatkan kekuatan sebaik-baiknya dan melakukan bagiannya dengan baik. Lee Kang-hee mengagumi kinerja Yoo Eun-ho dan sudah menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya dan mengikuti Yoo Eun-ho dengan baik.
Setelah bertemu dengan Yoo Eun Woo, Lee Kang Hee menyadari kurangnya keterampilan sosialnya dan Lee Kang Hee belajar sedikit demi sedikit. Drama ini akan ditayangkan di SBS mulai tanggal 3 Januari 2025 sebanyak 12 episode. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Repsuto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah guys. Guys, jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir video seperti biasa kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.